Mata hukum yang pertama, penggugat adalah perorangan yaitu Indra Ramos yang telah memberikan kuasa hukumnya kepada Desi Handayani SH.MH, Amrizal SH, Andri SH, yang kesemuanya merupakan advokat pada Forum Komunikasi Advokat Rokan Hulu atau FKAN. Yang kedua, tergugat satu dalam hal ini adalah PT Bank Mandiri Tbk, Business Banking for Ujung Batu, yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman nomor 482 AB lantai 2, Ujung Batu, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, yang dalam hal ini diwakili oleh Aditya Wardana, Jerika Utama Putra, dan kawan-kawan. Yang ketiga, tergugat dua, yaitu Notaris Azrul Aziz SH, yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, Ujung Batu, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, serta kegugat tiga dalam hal ini yaitu Pemerintah Republik Indonesia, dalam hal ini Menteri Agraria, dalam hal ini Kepala Badan Pertanahan Nasional, dalam hal ini Kakanwil Badan Pertanahan Nasional Riau, dalam hal ini Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Pasir Pangarayan. Kemudian yang keempat, perjanjian kredit dengan nomor perjanjian CRO.UJB/0034/KI/2013 sebesar 500 juta rupiah dengan jaminan berupa hak atas tanah di atas surat sertifikat hak milik nomor 708 dan sertifikat hak milik nomor 712 atas nama penggugat yang telah didaftarkan ke Badan Pertanahan Nasional Riau dengan APHT nomor 136/2014 tertanggal 26 November 2014 dengan APHT selanjutnya yaitu nomor 002/2015 tertanggal 9 Januari 2015 sebagai dasar pendaftaran hak tanggungan. Dalam putusan tersebut permasalahannya bahwa dalil penggugat bahwa adanya kecacatan saat pembebanan hak tanggungan. Penggugat menganggap bahwa tidak sahnya pemberian SKMHT yang menganggap pembebanan hak tanggungan pada objek jaminan adalah tanggungan yang cacat hukum yang membuat SHM-nya, SHM nomor 708 juga cacat hukum. Ditambah dengan penggugat menganggap bahwa tergugat telah cedera janji dan tidak memenuhi prestasinya dengan berdalil bahwa SKMHT tersebut tidak sah, padahal penggugat sudah beritikat baik kepada tergugat. Nah, secara hukum, pada pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan atas tanah beserta hak-hak yang berkaitan dengan tanah, bahwa pembebanan hak tanggungan telah memenuhi dua asas dalam pasal 1, yaitu dibuktikan dengan mendaftarkan hak tanggungan kepada Badan Pertanahan Nasional Pasar Pangarayan dan telah memenuhi syarat mutlak pada pasal 13 UU-HT di mana penyerahan APHT-nya telah dibuat di hadapan notaris yang sah, dalam hal ini ialah Azrul Aziz SH.MKN. Apabila ditinjau dalam kasus ini, SHM 708 dimanfaatkan sebagai objek jaminan dan hak tanggungan telah dinyatakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku yang berdasarkan pada pasal 4 UU-HT. Namun, penggugat dalam kasus ini berdalil bahwa hak tanggungan di dalam objek SHM ini membantah cacat hukumnya dengan mengakui cacat hukumnya dengan pembubuhan tanda tangan yang tertera pada SKMHT-nya bukan dibubuhkan sendiri oleh penggugat, di mana penggugat beranggapan bahwa SKMHT tersebut tidak sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, maka dinyatakan cacat hukum sebagaimana perubahan kedudukan yang menjadi surat bawah tangan. Dinilai dari pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pangairan, Majelis Hakim pada tingkat pertama menyatakan bahwa oleh karena penggugat konvensi atau tergugat rekonvensi dapat membuktikan tentang perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh tergugat konvensi atau penggugat rekonvensi bersama tergugat dua dalam membuat surat kuasa membebankan hak tanggungan nomor 6/2014 tanggal 13 November 2014 yang dibuat tergugat konvensi atau penggugat rekonvensi bersama dengan tergugat dua, maka pada itu maka 4 dapatlah sepanjang terhadap surat kuasa membebankan hak tanggungan nomor 6/2014 tanggal 13 November 2014 ini masih dinyatakan sah menurut hukum, namun berubah sebelumnya dari akta notaris menjadi akta di bawah tangan. Adapun hal tersebut menegaskan bahwa SKMHT yang dibuat oleh tergugat tetap sah di mata hukum. Adapun cacat prosedural yang dimaksud dalam pertimbangan majelis tingkat pertama didasari dalil penggugat yang menyatakan bahwa penggugat tidak pernah menandatangani SKMHT yang dibuat di hadapan tergugat dua. Namun Majelis Hakim tingkat putusan menerapkan pertimbangan yang berbeda dibandingkan Majelis Hakim tingkat pertama dan tingkat mendik. Majelis Hakim tingkat pengadilan kasasi menilai bahwa tuntutan penggugat SKMHT tidak ditantangkan secara langsung dan menyebabkan perubahan status SKMHT menjadi surat pribadi, dan bahwa penggugat yang menjatuhkan pidana putusan mempunyai kekuatan hukum tetap dan menyatakan sebaliknya, bahwa penggugat telah menegaskan bahwa penggugat telah menandatangani perjanjian pinjaman sebesar 500 juta dengan jaminan berupa hak atas tanah di atas SHM nomor 708 dan SHM nomor 712. Dari sudut pandang ini, kontrak pinjaman adalah kontrak utama, sedangkan kontrak jaminan adalah kontrak tambahan, sehingga penggugat dengan jelas menyikapi pembebanan hipotek atas hak atas tanah, dan penggugat setuju dan mengakui memang benar bahwa penggugat menerima dana dari tergugat. Oleh karena itu, menurut penggugat tidak dapat
penggugat tidak dapat membuktikan tidak sahnya SKMHT karena tidak ada putusan pidana yang memutuskan perkara ini, dan dia menerima kebenaran pokok perjanjian yang mendasari dibuatnya APHT, sehingga penggugat meragukan keabsahan hipotek, dan hal tersebut merupakan salah satu bentuk itikat buruk. Karena SKMHT tersebut diurus oleh notaris atau PPAT, maka Badan Pertahanan Pasir Pengaraian sebagai turut tergugat tidak tepat karena Kantor Komisioner Pertahanan dan Pendaftaran HT tidak bertanggung jawab untuk memeriksa keabsahan APHT. Sesuai dengan pertimbangan keputusan majelis, pada tingkat putusan maka putusan pidana yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan disetujuinya akad pokok oleh pemohon hipotek tidak dapat dibuktikan secara tegas. Oleh karena itu dalam SHT peringkat 1 nomor 2532/2014 tetap dapat dilaksanakan dan dapat dilaksanakan secara hukum. Lebih lanjutnya, menurut pandang penulis, penggugat tidak mengalami kerugian material maupun formil akibat kelalaian tergugat 1 dan 2, dan hipotek memenuhi prinsip profesionalisme dan publisitas. Adanya kekurangan tersebut seharusnya sudah dipertanyakan oleh penggugat sejak awal agar dapat dibenarkan oleh tergugat 1 dan 2 dan diperbaiki dengan menandatangani kembali SKMHT. Kemudian kesimpulannya adalah putusan nomor 28/PDTG/2017/PN/PRP adalah sah menurut hukum, bahwa pemasangan hak tanggungan tersebut telah sesuai dengan peraturan yang berlaku dan memiliki keabsahan hukum. Hal ini didasarkan pada pembebanan hak tanggungan dalam perkara akuo telah memenuhi syarat-syarat pemasangan asas spesialitas yang ditunjukkan dengan adanya uraian yang jelas dan rinci mengenai nominal piutang penggugat, jenis dan bentuk agunan yang telah penggugat sediakan, serta adanya pembuatan APHT nomor 3136 dengan dibuatnya APHT nomor 136/214 tertanggal 26 November 2014 di hadapan Notaris Azrul Aziz SHMH. Selain itu perlu disebutkan bahwa jaminan bersifat asisier artinya perjanjian jaminan wajib dibuat setelah perjanjian pokok. Hal ini menunjukkan bahwa perjanjian hutang piutang dengan memberikan dasar bagi pemberian jaminan. Konsekuensinya, hapusnya atau batalnya perjanjian pokok itulah yang berwenang menghapus dan membatalkan jaminan perjanjian jaminan. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam kasus ini majelis hakim pada tingkat kasasi telah memberikan perlindungan hukum kepada kreditur pemegang jaminan hak tanggungan.